Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen, yaitu menentukan nilai X pada Matematika SMA kelas 10 di kurikulum Merdeka. Oke, untuk persamaan eksponen itu kan bentuknya ada banyak ya. Nah, di sini kita akan bahas hanya dua dari bentuk persamaan eksponen. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat C, maka akan berlaku fx sama dengan C dengan syarat A-nya lebih besar daripada 0, A-nya tidak sama dengan 1, dan C-nya adalah konstanta. Kemudian untuk bentuk yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka berlaku fx sama dengan gx. Syaratnya adalah A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Pertanyaannya, A itu apa? A itu adalah bilangan pokok. Oke, jadi berlaku fx sama dengan C jika bilangan pokok di kiri dan juga di kanannya sama. Begitu juga dengan bentuk yang kedua ya. Berlaku fx sama dengan gx jika bilangan pokok di kiri dan juga di kanannya sama. Kalau berbeda, kita tidak bisa menggunakan bentuk yang pertama dan juga bentuk yang kedua. Oke. Agar lebih jelas, langsung saja kita masuk ke soal sederhana. Ada 4 soal yang akan kita bahas di materi kali ini ya. Oke, lanjut saja langsung ke soal yang pertama. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Oke, persamaannya adalah 3 pangkat X sama dengan 27. Jika dilihat dari persamaan ini, maka kita sudah dapat pastikan bahwa nomor 1 itu adalah bentuk yang pertama. Karena 27 ini pasti adalah bentuk perpangkatan di mana pangkatnya itu adalah konstanta ya. Sudah tidak ada variabel X-nya lagi, maka akan berlaku fx sama dengan C. Oke, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menentukan agar bilangan pokok di kiri dan juga di kanannya ini menjadi sama. Dari angka 3 dan 27, maka sudah dapat dipastikan ya, kita tentukan bahwa bilangan pokoknya itu adalah angka 3. Karena 3 ini sudah angka paling kecil ya. Sedangkan 27 ini masih bisa kita uraikan. Maka uraiannya akan menjadi seperti ini. Nah, ketika kita sudah memilih 3 ini sebagai bilangan pokok, maka bagaimana caranya dari angka 27 ini kita munculkan 3 pangkat berapa? Titik gitu ya. 3 pangkat berapa nih supaya hasilnya 27? Karena kita mau buat agar bilangan pokok di kiri dan di kanan menjadi sama. Oke, ternyata di sini 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ketika sudah kita rubah, akhirnya kita bisa gunakan bentuk yang pertama ini ya, karena bilangan pokok di kiri dan di kanannya sudah sama, yaitu angka 3. Nah, ketika bilangan pokok di kiri dan di kanan ini sama, maka akan berlaku fx sama dengan C, yang berarti X sama dengan 3. Oke. Nomor 1 nilai X-nya itu adalah 3. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. 3 pangkat 5X dikurangi 1 dikurangi 27 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama ada variabel X, yang kedua juga ada variabel X, maka dapat dipastikan bahwa ini adalah bentuk yang kedua. Nah, ketika bilangan pokoknya sama nih antara di kiri dan juga di kanan, maka fx-nya itu akan sama dengan gx. Oke. Kita rubah ke bentuk yang di bawah ini ya. Karena di sini kan sama dengan 0. Dari negatif kan pindah itu menjadi positif. Nah, maka angkanya menjadi seperti ini. Oke, kita sudah putuskan nih kalau angka 3 ini sebagai bilangan pokok. Maka bagaimana caranya? Dari angka 27 ini kita munculkan juga bilangan pokok angka 3. Ternyata 27 itu adalah 3 pangkat berapa gitu. Nah, di sini ditemukan bahwa 27 itu adalah 3 pangkat 3.
Nah, sehingga kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama ya antara di kiri dan juga di kanan. 3 kemudian 3. Nah, ketika bilangan pokok ini sama, maka kita bisa gunakan konsep bahwa fx sama dengan gx. Maka pangkatnya kita turunkan saja langsung menjadi 5x min 1 sama dengan 3 dikali x ditambah 3. Ini sesuai dengan konsepnya ya, ketika ada pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya kita kalikan. Oke. Selanjutnya nanti 5x dikurangi satunya itu kan turun. Kemudian ini dikali pelangi ya, 3 dikalikan x dan juga 3 dikali 3, maka hasilnya akan menjadi 3x ditambah 9. Oke, untuk selanjutnya kita kumpulkan dulu nih. Yang ada variabel x-nya itu di sebelah kiri, sedangkan angka itu di sebelah kanan. Maka nanti 3x menjadi minus 3x, kemudian min 1 menjadi plus 1. Seperti ini. Nanti 5x dikurangi 3x, sedangkan 9 ditambah dengan 1. Hasilnya 2x sama dengan 10. Berapa nilai x-nya? Nilai x-nya adalah 10 dibagi 2. 10 dibagi 2, berapa 10 bagi 2? Nilainya x sama dengan 5. Oke, langsung kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Tentukan nilai x dari persamaan berikut. Min 4 dipangkatkan x sama dengan 1/16. Oke, nomor 3 juga menggunakan konsep yang pertama ya, karena di sini tidak, di sebelah kanannya tidak ada variabel x-nya, dia berupa konstanta, maka nanti akan berlaku fx sama dengan c. Oke, kita uraikan dulu nih 16-nya ya, menjadi berapa kira-kira? Yap, menjadi 4 pangkat 2. Oke, kemudian kita akan hilangkan 1/nya ini, maka nanti 4 pangkat 2-nya itu naik ke atas. Kenapa bisa? Karena di sifat bilangan berpangkat atau eksponen itu kita punya bahwa ketika ada 1 per a pangkat n, nah ketika 1/nya itu hilang maka pangkatnya akan berubah menjadi pangkat negatif. Jadi a pangkat negatif n. Nah, berarti di sini dari 4 pangkat 2 akan berubah menjadi 4 pangkat negatif 2. Nah, berubah seperti ini ya. Kemudian kita perhatikan dulu nih. Min 4 sama 4 sama atau berbeda? Kan tadi syaratnya bilangan pokok di kiri dan di kanan itu harus sama. Berbeda di sini ya. Kita harus buat nih min 4 dan juga 4-nya itu sama. Gimana caranya? Ya, kita buat ruas kiri dan kanannya itu kita pangkatkan 2. Maka akan menjadi seperti ini. Min 4 dipangkatkan x gitu ya, kemudian dipangkatkan lagi dengan angka 2. Begitu juga yang di ruas kanan, kita buat pangkat 2. Dari 4 pangkat min 2 dipangkatkan lagi 2. Nah, seperti ini. Ketika pangkat dipangkatkan lagi, maka nanti hasilnya jadi perkalian ya pangkatnya. Ini juga sama nih, min 2 dikali 2. Nah, kita tahu bahwa perkalian itu kan punya sifat komutatif nih. Mau x dikalikan 2 atau 2 dikalikan x itu kan nilainya sama. Begitu juga dengan yang di ruas kanan. Mau min 2 dikalikan 2 atau 2 dikalikan dengan min 2, itu kan nilainya menjadi sama. Nah, agar bilangan pokok di kiri dan juga di kanan itu sama, maka kita buat yang pangkat 2 ini ke dalam. Nah, yang pangkat 2 ini kita buat di dalam. Maka akan menjadi seperti ini. Min 4 pangkat 2 dipangkatkan x gitu ya. Yang sebelah kanan juga sama, 4 pangkat 2 dipangkatkan min 2. Tadi karena pangkat ini kan tadi kita kalikan dan perkalian itu punya sifat komutatif. Nah, kemudian min 4 pangkat 2 16, 4 pangkat 2 juga 16. Maka hasilnya akan menjadi 16 pangkat x sama dengan 16 pangkat min 2. Oke.
kalau seperti ini, kita bisa nyatakan bahwa bilangan pokok di kiri dan juga di kanannya sudah sama. Maka berlakulah X sama dengan min 2. Seperti ini ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Tentukan nilai X dari persamaan berikut, yaitu 3 pangkat 2X min 1 sama dengan 1/27. Nah, nomor 4 juga sama ya, menggunakan konsep yang pertama, karena di sini berupa konstanta 1/27-nya. Nah, bilangan pokoknya sudah jelas, pasti menggunakan angka 3 ya. Jadi gimana caranya 27 ini kita uraikan menjadi bilangan berpangkat dari si 3. Maka menjadi 1/3 pangkat 3. Karena 3 kali 3 kali 3 adalah nilainya 27. Oke, kemudian dari bawah ini kita mau pindah ke atas nih. Maka konsepnya yang tadi ya di awal di nomor 3, bahwa ketika pangkat ini naik ke atas, maka pangkatnya itu menjadi negatif. Nah, maka menjadi 3 pangkat min 3. Oke, bilangan pokok di kiri dan di kanan ini kan sudah sama, maka berlakulah fx sama dengan c. Jadi pangkatnya ini tinggal diturunkan menjadi 2x min 1 sama dengan min 3. Kemudian kita kelompokkan, yang ada variabel x tetap di sebelah kiri, yang ada angkanya pindah ke sebelah kanan. Maka nanti min 1 ini menjadi plus 1 ya. Nah, 2x-nya tetap kan ya, min 3 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 2x sama dengan min 2. Maka nilai x-nya itu adalah tinggal dibagi ya. Min 2 dibagi dengan 2. Berapa min 2 dibagi 2? Yap, x-nya itu adalah min 1. Oke, untuk soal sederhana dari persamaan eksponen ini cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.